سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Materi kita pada pertemuan malam hari ini insyaallah akan membahas seputar hijrah. Karena memang 2 minggu ke depan kita akan memasuki bulan Muharram. Ya, karena pertemuan berikutnya sudah masuk di tanggal 1 Muharram atau memasuki tanggal 2 malam tanggal 2 bulan Muharram. Nah, oleh karena itu perlu diingatkan kembali dan perlu ketika ada peringatan berarti memang ada yang harus diingatkan. Ya, di sini kita ketahui dan kita garis bawahi banyak memang kita dengar dari beberapa ustaz bahwasanya Rasul beserta para sahabat ketika hijrah ke Madinah ini seakan-akan diusir, bukan diusir oleh musyrikin kafirin Mekah, tidak, tapi pada hakikatnya ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di kitab-kitab sirah nabawiyah dikisahkan lamma abrama aqdul mubayyah bainan nabi sallallahu alaihi wasallam wa baina ahli Madinah, ya, saat akad baiat ditetapkan atau disahkan antara baginda Rasul bersama ahli Madinah. Nah, kemudian para sahabat walam yakdir ashabu ayyuqimu bi Makkah min idza'il musyrikin. Memang di situ para sahabat banyak disakiti oleh musyrikin dan kafirin. Maka oleh karena itu ketika Rasulullah masih di negara Mekah selama 13 tahun tidak banyak ibadah yang dipardukan oleh Allah. Bahkan salat pun 1 tahun menjelang hijrah ke Madinah tidak ada ibadah yang lain. Zakat belum, puasa belum, bahkan salat Jumat pun Allah pardukan di Madinah saat itu, karena mereka selalu mengintai pergerakan kaum muslimin. Wala tajassasu, maka ketika orang muslim bersama orang muslim, orang mukmin bersama orang mukmin, itu pun tidak boleh tajassus. Kalaupun memang terlihat tanpa disengaja itu boleh, tapi kalau sengaja diteliti, dikepoin, kalau bahasa kita nih bagaimana si fulan bin fulan, ya, sampai kejelekannya diteliti. Kan kalimatnya juga man ra'a munkaron, barang siapa yang melihat munkar, bukan yang nggak kelihatan dicari-cari, bukan. Paham nggak? Kita lewat, ada orang yang main remi, ada orang yang main judi, nah kita bantai kalau kita mampu. Kalau memang nggak tahu jangan dicari-cari, bukan ro'a namanya, itu tajassus, berarti memang sengaja dicari-cari. Munkar fal yughayyir biyadi. Kalau memang kuat, kita sendiri yang lagi main remi atau yang lagi main judi berempat, tatonya serigala sama Garuda, kira-kira berani nggak? Berarti di situ kita pahami dengan fal yughayyir biyadi au biqalbi au bilisani. Baik. Nah, ini kemudian para sahabat banyak memang disakiti oleh orang-orang kafirin di negara Mekah. Walam yasbiru ala jabwatihim rahisalahum bil hijrah ilal Madinah. Mereka sudah tak kuat lagi menahan kekejaman, kekejian, intimidasi
dari mana? Dari orang-orang kafirin di negara Mekah. Bayangin coba, sholat aja sampai diikutin loh. Kita nggak ada yang ngikutin, cuma CCTV doang. Itu pun keropak masih takut ada yang bawa. Para sahabat ini makanya ketika sholat duhur, sholat asar disirkan, dipelankan. Sholat maghrib, isya, subuh dikeraskan. Kenapa? Karena waktu duhur, waktu asar, musyrikin ini ngintai di samping-samping masjid. Maka saat itu Rasulullah memelankan, mensirkan bacaannya. Ngintip di samping masjid, ngintip di samping masjid pelan. Nah, terus maghrib itu keras. Kenapa? Kalau maghrib mereka nggak ngintip. Pas maghrib dia makan. Jadi makannya Yahudi ini lunch, yang bahasa kita lunch, makan malam tuh sebenarnya bukan gaya Islami itu. Kalau Islami makannya sore. Makanya santri-santri makannya pagi sama sore. Malam bukan makan. Kalau orang Spanyol bilang ngawadang. Tahu ngawadang? Bahasa Spanyol itu. Bukan jajablok, bukan, itu Belanda itu. Lolodok, jajablok. Nah, ketika beduk maghrib mereka makan selain daripada, makanya untuk menghindari hal seperti itu, maka di kita pun ada yang mensiasati ketika buka puasa itu nggak langsung makan. Maka apa dulu? Kurma, atau bahasnya takjil. Takjil itu kan masdar dari ajjala yu'ajjilu ta'jilan, makanan pembuka, makanan pesegera, agar tidak sama dengan orang Yahudi. Dohirnya sama nggak masalah. Nanti ada bab tasabuh, nanti kita bahas setelah hijrah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maghrib mereka makan. Jadi barang siapa yang makan maghrib berarti menyerupai Yahudi. Isya kok dikeraskan juga bacaannya, karena Yahudi Isya udah tidur. Jadi yang tidur masih waktu Isya berarti mirip apa? Yahudi. Subuh dijaharkan, Yahudinya belum bangun. Yahudinya belum. Jadi kesimpulan yang belum bangun subuh berarti mirip. Yang aman itu justru maghrib, isya, subuh. Ketika duhur dan asar maka disirkan. Kenapa? Ya itu alasannya tadi. Nah, lantas kenapa sholat Jumat kok keras? Sholat Jumat adalah furidot bil Madinah. Sholat Jumat itu dipardukannya di Madinah. Orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin di Madinah tidak seganas, tidak segahar orang-orang yang di Makkah. Maka ketika dipardukan di negara Madinah, maka Rasul mengeraskan sholat Jumat. Itu rahasia. Ya, makanya banyak yang disakiti ya saat, tapi menjelang hijrah ke Madinah nanti ada pasukan atau panglima perang mereka yang bernama Umar bin Khattab. Panglima perang mereka itu dua. Satu Ammar bin Hisam garis miring Abu Hakam garis miring Abu Jahal. Abu Jahal itu namanya Amr bin Hisam. Amr bin Hisam. Itu dua sayapnya tuh. Ketika sayapnya patah, bukan patah hati, ya, ketika kita berpisah dengannya berarti bukan dia tidak cinta lagi sama kita, berarti memang waktu bersamanya sudah habis. Itu jangan jadiin status lah. Ya, sayapnya patah nih, sayapnya patah. Siapa yang sayapnya patah? Orang musyrikin. Kenapa? Karena di hari Rabu Qubailal Asri, menjelang waktu asar, Rasul berdoa mengangkatkan kedua tangannya, karena saat itu dakwah Islam selalu sirriyah atau bergerilya, door to door. Kalau bahasa sekarang berartinya jam'iyah khurujiyah, atau yang kita kenal dengan jamaah khuruj atau jamaah tabligh. Itu syiriah, tabligh, dari door to door, dari masjid ke masjid. Karena memang bukan takut, karena memang ayat Al-Quran saat itu belum menurunkan surat Al-Bara'ah, wajahidil kufar, untuk memerangi orang kafir, belum, masih wada amrohum, tinggalkan ya kekejian mereka, wala tujazihim, jangan kau balas. Ayatnya masih itu, masih ayat pelan-pelan, karena dalam tahap merangkul. Itu sebenarnya buat gambaran para asatid, gambaran para kiai,
yang bermukim di satu tempat jangan langsung buka permasalahan yang memang keluar dari kebiasaan atau adat setempat. Rasul nggak pernah. Ketika Rasul diperintahkan sholat di negara Mekah, ya saat itu 1 tahun menjelang hijrah, banyak berhala-berhala yang nongkrong di atas Ka'bah. Apakah Rasul usir atau hancurkan? Tidak, sholat aja di depan Ka'bah. Walaupun memang berhala tapekong-tapekong itu nongkrongnya di atas, sah-sah saja. Makanya dalam fikih, ketika kita sholat di kanais, sholat di tempat-tempat peribadahan orang kafir itu sah saja, hukumnya makruh. Kita punya teman orang kafir, mampir ke rumahnya, masjidnya jauh, datang waktu sholat, mau habis sholat di rumahnya, sah. Kita masuk gereja, sholat di gereja, sah. Kita masuk ke pura, itu sah. Bahkan justru untuk bisa mengadopsi budaya, mentradisi lokal, para ulama sepakat kalaupun kita mau bikin masjid misalnya di daerah Bali, sudah bangunannya mirip Bali saja sana. Di situ ada masjid mirip apa? Saya kira tadinya kelenteng, padahal keren. Masjid nggak harus lah. Emang ini bangunan dari mana? Ini dari Hagia Sophia. Ini bangunan mirip gereja. Yang mengadopsinya siapa? Cucunya Sultan Abdul Hamid. Mohon maaf, cucunya daripada penakluk Sang Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih, pengen bikin masjid, tapi bangunan kubahnya pengen mirip Hagia Sophia, nggak masalah. Dari mulai situ masjid ada kubah. Semua masjid pasti ada kubah sekarang. Di Mekah ada kubahnya nggak? Awalnya nggak ada. Mekah, Masjidil Haram nggak ada kubah, karena masjid aslinya itu yang matop, tempat toab, itu masjid asli. Wa matta sholabi yang sekarang pelebaran itu masjid renovasi, masjid apa pelebaran itu. Aslinya nggak ada. Nggak masalah. Yang nggak boleh itu substansinya tetap sama, isinya nggak dirubah, kecuali dalamnya ada salib, terus kemudian kita nyanyi-nyanyi atau haleluya dan lain-lain, itu nggak boleh. Hanya sebatas fisiknya saja nggak masalah, kan kita sudah bahas, paham nggak? Tasabuh dari sisi dohir nggak masalah. Nah, sekarang sadaan Pak Heri, rumahnya di mana? Di perumahan. Tipenya tipe minimalis. Tipenya tipe mana? Tipe Casablanca, Spanyol. Orang Islam, orang kafir. Iya, kalau sengaja sih jangan. Kan saya bilang kalau memang kita, kalaupun permasalahannya nanti beda kan. Permasalahannya jangan, walaupun permasalahan diperbolehkan, jangan sampai memicu dengan kebiasaan tradisi yang ada di Indonesia. Ini akan memicu permasalahan. Maka alangkah lebih baiknya agar tidak melaksanakan sholat di dalam gereja. Buktinya kan menjadi kekacauan, walaupun permasalahannya itu boleh. Bukan masalah atau boleh tidaknya, di tempat tersebut kita harus menghargai dong. Rasul saja selalu menghargai. Kadang-kadang diadopsi sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, kita rumahnya minimalis tipe Casablanca, tipe ini itu kan tipe-tipe orang Yahudi, tipe-tipe orang kafir, nggak masalah. Kalau di dalamnya memang dilantunkan ayat suci Al-Quran, dipakai sholat, dipakai berjamaah, dipakai talim, itu bukan tasabuh. Anda ngomong tasabuh, rumah ente aja tasabuh, mirip-mirip orang Yahudi. Kan saya bilang, ini yang saya pakai koko. Ini kan orang Cina yang bikin, namanya koko, kerahnya kerah Shanghai. Nggak ada kerah Jabal Nur, nggak ada. Karena memang salah satu negara di Cina apa Shanghai, apalagi itu kerah Shanghai. Koko dari sini kan koko. Apa tuh? Apa namanya? Nah, makanya beda-beda kita, tapi tetap aja kalau mau ke pasar nggak bisa beli tali belana. Bilangnya koko. Makanya orang Cianjuran ngomongnya bukan koko, kampret, baju kalong begitu yang lebar-lebar. Karena memang Islam yang sebenarnya adalah pakai gamis. Yang Islam itu pakai gamis. Nggak ada yang pakai celana, nggak ada. Berikan saya satu hadis yang menunjukkan bahwa Rasul sholat pakai celana, dalil khusus. Karena mereka selalu menanyakan dalil khusus terkait ini ada nggak. Tapi mereka ketika ditanyakan ada nggak dalil khusus Rasul,
Nggak ada. Imam Syaukani dalam kitab Nailul Autor, tidak, hadis masyhur tidak pernah Rasulullah memakai celana. Kalau memang ikutin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada. Tapi kan ada dalilnya, dalil umum tentang bahwa pakaian itu memang harus di atas mata kaki. Itu kan dalil umum pakaian, bukan celana. Nggak ada celana. Jangan licik sendiri dong, harus fair, benar nggak? Nah, dalil umum kita juga kan pakai dalil umum. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu adalah keluar dari hati yang paling takwa. Maka salah satu syiar agama Islam adalah menyambut tanggal 1 bulan Muharram. Itu umum dalilnya, nggak masalah. Dia jaga umum. Gak masalah. Sebenarnya jangan licik sendiri dong, harus bareng-bareng. Makanya kita cari persamaan sajalah. Tidak serasari di Indonesia begini. Makanya jangan ajaran-ajaran datang ke Indonesia itu menghilangkan tradisi. Bukan tradisi sebenarnya, memang yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti bagaimana kehebatan Rasul mengadopsi budaya-budaya lokal yang ada di Madinah, diadopsi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tanggal 10 Muharram berpuasa, ketika Rasul hijrah ke Madinah sudah ada yang berpuasa tanggal 10 Muharram. Ditanya kenapa? Saya menghayati wafatnya Nabi Musa. Anahnu aula bi Musa, saya lebih utama daripada Nabi Musa untuk diagungkan. Ya wes, semua sahabat yang ada di Madinah puasa tanggal 10. Yang puasa duluan siapa? Yahudi. Rasul mengadopsi budaya lokal, tapi Yahudi puasanya nggak pernah sahur. Maka Rasul bedain puasa kita sama puasa Yahudi. Tasaharu walau bijur'ati ma'in, sahur kalian walaupun seteguk air. Ya. Apa kata sabuh? Tidak, beda substansinya. Diadopsi budaya lokal, dirubah caranya. Itu yang dilakukan oleh Wali Songo. Orang Hindu dulu ketika ada selamatan bikin tumpeng, tumpengnya dilemparin jadi tumba. Kemana? Ke air atau ke sungai. Sama Wali Songo tumpengnya diambil, ditaruh di depan, baca manakib, baca maulid, baca marhaba, baca dan lain-lain, bagiin ke fakir miskin. Salah nggak kira-kira? Diadopsi tumpengnya. Pak Heri aja suka. Semua yang hadir aja suka. Itu kan adopsi budaya Hindu. Enggak, orang Hindu pakai janur, orang Indonesia pakai janur. Janurnya taruhnya di pura ketika akan ibadah. Orang Indonesia enggak, janurnya diambil, taruh di gang, di tempat masuk rumah, bikin status happy wedding, ocot dan odoto. Jadi ciri aja kok. Kecuali dipakainya buat sembahyang, dipakainya buat ibadah, itu nggak boleh. Tetap mengadopsi budaya lokal, tapi dibedakan substansinya, dirubah isi. Gak paham sih. Bahkan mereka terang-terangan menulis buku, dan saya punya bukunya, bahwa Wali Songo adalah fakta fiktif yang terlanjur diyakini. La haul, nggak ada Wali Songo, nggak ada. Saya punya bukunya sampai segitunya tuh. La haula wala quwata Allah Rabbuna Karim. Nah, oleh karena itu, inilah hebatnya dakwah Rasulullah. Kenapa Rasul bisa berhasil dakwah? 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, merekrut sahabat 124.000. Bayangkan, ada nggak kiai yang buka pesantren 23 tahun, santrinya 124.000? Ada nggak? Lirboyo cek, sekali satu periode cuma 27.000, Sidogiri 15.000, Cipasung 7.000. Kita punya 7 juga, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dakwahnya ini yang hebat oleh Rasul. Coba bayangkan, 13 tahun sama 10 tahun berapa tahun? 23. Santrinya berapa? Sahabat tuh. Kalau zaman Rasul namanya sahabat, kalau zaman Nabi Isa namanya Hawariyun boleh. Kalau yang sudah ngaji sorob nahu nggak bermasalah. Hawariyun lagi ropa, hawariyun nasam. Warapa biwawin wansifah nabil alif. Wajrur biya'in ait warapa biwawin. Nah, oleh karena itu dakwahnya yang Rasul nggak sampai hantem-hantem. Ini nggak kuat nih kalau dakwah begini nih. Kalau door to door butuh waktu lama nih. Akhirnya Rasul berdoa di Sabtu sore menjelang asar. Maka itu saran kata ulama, ketika kalian ada musuh yang kuat,
ingin lemah, ingin membantu kita kembali arah, membantu kita, bukan melawan kita. Berdoa di hari Rabu menjelang waktu asar. Menjelang waktu asar, Allahumma a'izzal Islam bi ahadir rajulain. Ya Rabb, perkuat agama Islam ini dengan salah satu dari kedua lelaki itu. Lelaki itu adalah Amr bin Hisam alias Abu Jahal dan Umar bin Khattab. Saat Rasul berdoa di hari itu, maka kebetulan tangannya tangannya Umar bin Khattab sedang terbuka begini. Kalau tangannya daripada Umar, coba Amr bin Hisam sedang tertutup begini dan memegang lutut begini nih. Makanya tuh begini dipegang lututnya. Makanya para duriyah Rasulullah, para habaib gak senang tuh kalau tangannya diginiin tuh. Mirip Abu Jahal, mirip siapa? Dan mewariskan ngantuk kalau. Nah, jangan digini-gini, ini makruh. Tasbih, ya, terbuka. Akhirnya memang para sahabat pun condong berharap memang Umar ini yang masuk Islam. Ketimbang Umar itu tinggi besar, dia punya adik sepupu namanya Khalid bin Walid. Jadi ibunya Khalid bin Walid, adiknya Khattab. Jadi memang tinggi besar, jadi wajar saja jadi panglima perang. Makanya Umar bin Khattab itu kalau naik kuda, kakinya nggak kena pelana, tapi di bawah tuh, ngelipat saking tingginya Umar. Setan aja kalau perwis ketemu sama Umar di satu gang nih, malah pindah jalan. Kata setan, takut ada Umar gua. Setan aja takut, apalagi orang. Bayang nggak Umar? Makanya saat hijrah kata Rasulullah, hijrah di malam hari, ngumpet-ngumpet. Semua malam hari ngumpet-ngumpet, kecuali Umar. Dia mah terang-terangan, bodoh amat, siapa yang mau ngalangin gua gampar atu-atu. Umarnya orang Betawi. Gua gampar atu-atu, gak masalah. Umar memang hebat. Nah, ketika itu Rasulullah berdoa, Umar pun terketuk hatinya. Saat itu pun Umar mendengar kabar bahwa adik kandungnya sudah memeluk Islam terlebih dahulu. Diketuklah rumah Umar, kenapa kau memusuhi semua orang yang masuk Islam? Lu tuh nggak intro, kata orang sekarang. Lu nggak intro, lu mikir adik lu sendiri udah masuk Islam. Kata siapa? Pira, lu buka makanya IG lu mah kagak gaul. Kata anak bahasa sekarang nih, saya bukan ngomongin, kita translate ke sekarang aja lah biar pada ngerti. Buktinya kan ngerti nggak? Enggak, kuota gua habis. Yang nyolong wifi siapa kek? Gua beneran, lu cek deh. Ketika Umar ya menginap pelan-pelan menuju rumah adiknya, betul memang adiknya ini sedang membaca surat Toha bersama suaminya. Toha terus ya didengarkan oleh Sayyidina Umar. Saat itu pun Umar mendobrak masuk. Bayangin coba, pintu didobrak Sayyidina Umar. Karena pintu sama Umar pun lebih tinggi Umar, didobrak. Ketika didobrak, saat itu kan mushaf belum tersusun rapi seperti sekarang, masih berserakan, masih satu persatu beginilah. Karena tersusunnya mushaf itu di zaman Sayyidina masih begini. Begitu didobrak, ada iparnya ketakutan begini, langsung dilipat tangannya sama Umar, dilipat, dijatuhkan, kaki tangannya ditaruh di belakang, udah langsung. Lu baca apaan tadi? Koran Pos Kota lo ya. Radar Bogor ya. Tapi kayaknya bukan radar Bogor itu. Karena menyentuh hatiku beda kerasanya. Karena memang Allah sudah memberikan hidayah kepada Umar atas berkah doa baginda Rasulullah. Coba saya lihat, mana yang kau baca tadi? La yamassuh ilal mutahharun. Kata adanya, tidak bisa memegang mushaf ini kecuali mereka yang suci. Bagaimana cara bisa memegang tangan ini? Kau wudu terlebih dahulu. Diajarkan wudu sama adanya. Walaupun saat itu belum sah, karena belum memeluk agama Islam. Wudu Sayyidina Umar mendengarkan yang dibaca oleh adiknya, kemudian terketuk, jatuhlah air mata dari Sayyidina Umar. Ma yaqulu hadza bashar. Ini yang ngomong bukan manusia. Dah memang bukan. Inna nahnu nazzalna al-Qur'ana Arabiyyan. Kenapa? Karena asyadu jahlan. Dulu
yang paling sangat menentang kepada ajaran Islam ini adalah Jazirah Arab. Makanya Rasul diutus di Jazirah Arab. Sebenarnya orang Eropa, orang Asia, Persia, ya sama dulu apa? Romawi, itu sebenarnya masih enteng ketimbang di Jazirah Arab. Makanya Rasul-Rasul kebanyakan di Jazirah Arab, begitu loh. Maka ketika daulah Islamiyah mulai membentang luas di zaman Sayyidina Umar dan membentang luas makin luas di zaman Sayyidina Utsman, sudah ada armada laut saat itu, maka menyebar luas. Umar dulu yang masuk. Intinya terketuklah hidayah Umar memeluk agama Islam. Tunjukkan saya di mana Muhammad sekarang. Ya lo bukan apa Google Map, kenapa? Dia biasanya di Darul Arqam. Kagak ada. Gua bilangin tadi gua kagak punya internet. Cari Rasulullah. Rasul saat itu memang bersembunyi. Dan para sahabat ketika mendengar teriakan Umar, tak ada satupun yang keluar rumahnya. Kenapa? Takut sama Umar. Wahai para sahabat-sahabat Rasulullah, sahabat Muhammad, di mana Muhammad sekarang berada? Ada yang cuma buka hordeng doang. Waduh, Umar, cari aman gua, tutup. Gak ada yang berani keluar. Akhirnya dengan kesungguhan Umar ingin memeluk agama Islam, akhirnya Umar bisa menemukan di mana baginda Rasulullah SAW berada. Dan saat itu memang Rasul sedang berada di rumahnya, dan di dalam rumahnya kebetulan ada siapa? Ada Hamzah Asadullah yang baru seminggu memeluk Islam, dan beliau pun diperhitungkan kehebatannya, dan beliau pun diperhitungkan dalam kehebatan perangnya. Julukannya Asadullah, singanya Allah. Awas nih, makanya kalau nggak pakai ilmu bayan repot ini. Kalau nggak ditakwil repot. Masa Allah punya singa. Kegagahannya hebat, buat seperti singa, buat membela agama. Saifullah Khalid bin Walid. Nah, begitu Umar, tok 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 tok, anybody home? Sepada. Belum assalamualaikum kan, belum Islam. Sepada. Wah, sahabat semua ngumpet. Ada sahabat-sahabat yang lain di rumah Rasulullah. Wah, mati gua nih, kata siapa? Kata sahabat. Umar kalau udah marah, udahlah, habis semua. Kata Hamzah, kan kalau ke Rasul ponakan, kalau bahasa Sundanya alok, tenang lo, tenang keponakanku. Kata orang, Umar gagah. Hamzah, paman ente nih gak takut, gak parno sama yang namanya kabar. Laisal khobar kalian, biar gue yang ngadepin. Nah, gue juga mantan ex apa? Ex kafirin. Gue tahu kelemahan Umar. Buka, disangkanya mau nyerang, padahal mau memeluk agama. Begitu dibuka pintu, tangannya langsung ditarik sama Hamzah. Set, langsung dilipat ke belakang punggungnya. Kata Hamzah, mau ngapain lu Umar kesini? Ada senior Kang Hamzah. Ngapain jadi sini? Lu mau ngapain sini? Gua mau Islam. Waduh, begitu mau Islam, kemudian Hamzah berteriak, ya Muhammad wa ashabah, wahai Muhammad dan para sahabatnya, keluar. Umar bukan mau nyerang kita, tapi Umar akan memeluk agama Islam. Semua sahabat keluar mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maju, lu di belakang aja lu mah, cemen lu maju. Kata siapa? Kata Hamzah. Allah. Akhirnya di situ Umar mengucapkan dua kalimat syahadat. Setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian Umar mengatakan, ya Rasulullah, saat ini ya jangan pernah kau dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ya, kulil haqqa walau kana murran. Umar sekarang sudah memeluk agama Islam. Ceritakan sesuatu yang benar walaupun pahit terasa. Ya, kaifa matajlis ajlis. Di mana kau duduk, Umar akan berada di samping. Begitu. Makanya kalau kita punya kegagahan, punya kejagoan, kawal kiai, kawal ustaz, bukan ngeresing, bukan malak di terminal. Tapi apa? Tapi apa? Jaga jaga asatid yang memperkuat akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ketika Rasulullah hijrah nanti nih, pertama kali rumah yang disinggahinya adalah Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat yang penuh keberkahan, didoakan oleh Rasul. Sahabat Al-Ansari
punya anak cucu terus ke bawah, sampailah di Abu Mansur Al-Maturidi yang menjadi pencetus akidah Ahlus Sunnah wal yang merumuskan sifat 20. Kemudian diikuti oleh juniornya Imam Asy'ari. Maturidi lahir 238 salah, diikuti oleh Asy'ari 260. Beliau 13, Asy'ari 7. 13 plus 7 sama dengan 20. Berkah makanya. Kalau Imam Asy'ari lahir yang 260, beliau punya karuhun ke atas Abu Musa al-Asy'ari yang pernah jadi gubernur di masa Khalifah Umar. Paham nggak? Makanya harus benar. Dia punya asisten, punya sekjen, punya sekretaris. Kata Abu Musa, tulis surat sama Khalifah Umar. Nulis surat. Suratnya begini, min Abu Musa al-Asy'ari ilal Amiril Mukminin Umar bin Khattab. Umar marah baca tuh surat. Ini kagak ngaji ilmu nahwu nih orang. Min Abu Musa, memang namanya Abu Musa, tapi kan ada min huruf jar ini. Harusnya min Abi Musa. Sama juga para ustadz nih ketika hadiah tawasulan namanya siapa? Abdul Qadir Al-Jailani, tapi ketika ila hadrati sallallahu alaihi wasallam wala hadrati Tuan Syekh Abdul Qadir, bukan Abdul Qadir, lagi JR ya JR kan, lagi khopan ya khopan kan. Paham? Udah harus sesuai dengan i'robannya. Ya kan namanya seperti Imam Junaidi Al-Baghdadi. Junaidi itu lagi JR, tapi ketika ropa waqala al-Imam Al-Junaidu Al-Baghdadi, begitu, bukan Junaidi. Mana ada fa'il JR, ngaco. Paham nggak? Aduh, ngaji nahwu lagi puyeng-puyeng semua. Harus. Ya, baik, itu intermezzo saja. Umar sudah memeluk agama. Nah, di situ mulai secara signifikan Islam langsung ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Islam masuk, orang-orang kafir memeluk agama Islam berduyun-duyun. Umar semua ya sudah memeluk agama Islam. Tapi walaupun begitu, siasat mereka tetap ya, bagaimana caranya agar Muhammad lenyap sirna di alam dunia ini. Makanya Abu Jahal sudah capek sebenarnya melawan siapa? Abu Qasim, atau yang lebih kita kenal dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gua pura-pura sakit bikin jebakan depan pintu kamar, malah gua yang kejeblos. Gua ngelawan Muhammad begini kagak mempan juga. Sampai gua, kata Muhammad, ngundang ahli diplomasi raja luar negeri yang bernama Hubayb bin Malik. Sampai nggak bisa juga Muhammad terkalahkan. Bagaimana caranya? Sepertinya memang harus mengadakan permusyawarahan. Dibangunlah Darun Nadwah, situs bersejarah yang dihancurkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab beserta siapa? King Saudi. Mohon maaf, sebenarnya kalau sekte berdarah saya punya kitabnya. Sebenarnya mantan rampok itu, mantan rampok. Cuman kolaborasi dengan ulama saat itu, ya kalau kata ulama ketua ranting lah sebenarnya. Cuman pengen sejajar dengan madhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, Maliki, Muhammad bin Abdul Wahab itu. Ya ketika nyerang kalah terus, ketika nyalah kalah terus. Nah ketika Inggris datang, lagi ngebor nih, Inggris lagi ngebor di Jazirah Arab sama Amerika, kolaborasi minta bantuan, akhirnya mereka menang, mengempur pasukan-pasukan siapa? Anak buahnya Abdul Hamid II. Akhirnya mereka keluar dari Daulah Utsmaniyah, dari Daulah Utsmaniyah mendirikan jazirah sendiri, maka dijadikan Mamlakah Saudiyah. Mamlakah Saudiyah yang punya cucu namanya Abdul Aziz. Abdul Aziz yang ini sih baik. Makanya King Abdul Aziz cucunya Saudi, jadi Saudi, Raja Saud, ya, Raja Saud. Nah ketika mereka sudah menguasai Jazirah Arab karena perang sudah menang, maka semua kuburan diratakan seperti tanah. Situs-situs bersejarah Darun Nadwah
Darul Arqam, bahkan rumah Rasulullah dulunya jadi WC, sekarang dirubah lagi kebijakan menjadi perpustakaan. Coba bayangkan, dihilangkan semua situs-situs bersejarah. Kejamnya mereka. Makanya mereka ganti casing. Wahabi ganti casing. Tahun 1981 muncul yang diakui kata mereka ahli hadis, padahal ahli baca hadis, namanya Syekh Albani. Diganti casingnya menjadi As-Salafi. Salafi, kita bilangnya Salafi Wahabi, disingkat Sawah, Salafi Wahabi. Salafi. Makanya hati-hati. Tahun 1998 pasca reformasi bikinlah universitas di mana? Di Rawamangun, di Jakarta Timur tuh, dekat kebun binatang. Apa namanya tuh? Siapa? Libya atas dana persetujuan dari Abdul Aziz bin Baz atau bin Baz. Ahli hadis mereka saat itu bin Baz ya sama Albani. Sininya dikit Utsaimin. Tapi kadang-kadang mereka yang ada di Indonesia berbeda pendapat dengan fatwa yang di sana. Bahkan bin Baz mengakui sendiri bahwa kami adalah kaum Wahabi, tapi mereka nggak mau disebut Wahabi. Padahal gurunya mau disebut Wahabi dan bangga. Kan aneh ini. Muridnya kok ngeyel sama gurunya. Aneh, udah nggak ada sama guru. Gimana mau diikutin? Bahaya nggak nih? Ini tuh yang selalu minta dalil-dalil khusus, padahal mereka sendiri pun pakai dalil umum. Ngaharamin rokok pakai dalil umum, wala tulqu aydiyakum ila tahlukah. Enggak ada rokok di situ, enggak ada. Pakai dalil umum itu sebenarnya, bukan dalil khusus. Baik, kita kembali ke permasalahan hijrah. Nah, setelah semua disakiti dan mereka mengeluh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan akhirnya Rasul setelah mendapatkan wahyu, qad akhbartu bidari hijratikum ala wahiya Yasrib. Wahai para sahabatku, setelah melewati istikharah, walaupun kalian sebagian ada yang pengen hijrah ke Habasyah. Habasyah itu Afrika Selatan. Habasyah. Makanya ada salah satu dzurriyyah turunan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dakwahnya sampai dari Hadramaut menuju Afrika Selatan. Bayangkan. Maka turunan tersebut dinamakan Al-Habsyi. Apa namanya? Al-Habsyi. Karena dakwahnya sampai ke negara Habasyah. Al-Habsyi. Habasyah dinisbatkan menjadi Al-Habsyiyun. Tak tanis hilang kalau dinisbatkan. Al-Habsyi ya'an kayal kursi zadulin nasab wa kullu ma talihi kasruhu wajab. Itu kata Ibnu Malik. Al-Habasyah menjadi Habsyiyun. Al-Habsyi. Ada yang dakwahnya sampai mengarungi lautan, namanya Al-Bahar, Habib Al-Bahar. Ada yang selalu membuat kebaikan terhadap orang tuanya, Al-Bar. Ada yang rajin ibadahnya malam hari, Jamalulail. Habib Jamalulail ada nggak? Karena malamnya rajin ibadah, sama kayak kita bentar lagi rajin nih tiap malam nih. Piala Dunia lu mah. Bukan Jamalulail yang ibadah, Piala Dunia. Berarti sama itu Jamalulail, orang yang menghidupkan apa? Piala Dunia dan Coppa Italia. Bukan Jamalulail itu mah. Mata lu melel itu mah. Ini mah yang ibadahnya rajin di malam-malam namanya Jamal. Macam-macam habaib itu, ada yang segap habaib itu terutama Hadrami. Kalau kop itu bilangnya seakan-akan gin. Gola huwa Adam, padahal kola as-sakop as-segaf. Sakop itu kan atap rumah. Jadi beliau waktu kecilnya dicandain sama adanya, diprank lah, dicandai, sendalnya dilemparin ke atap, nggak ada galah, nggak ada tangga buat ngambil. Akhirnya Allah berikan karomah, tangannya manjangin set ke atas rumah. Maka ketika ngambil itu dijuluki as-sakop. Paham? Nantilah khusus bab itu. Ini gara-gara Al-Habsyi. Gara-gara Al-Habsyi banyak marga habaib ya, dari turunan Husain, turunan Hasan. Tapi kerap kalau di Mesir itu kebanyakan Al-Hasani, kalau di Hadramaut Al-Husaini. Seperti Mufti Makkah, Mufti Agung sebelum yang sekarang itu Al-Hasani. Dulu Syekh Ali Jum'ah itu beliau Al-Hasani. Bahkan Habib Umar Al-Habib itu berguru kepada beliau, angkat topi kepada beliau.
Sekarang siapa? Si Ahmad Thayyib, masih Al-Hasani, masih dzurriyyah baginda Rasulullah. Cuman di sana enggak masyhur nama habaibnya, jadi cuma syekh saja. Ternyata saya cek mereka masih baginda, turunan baginda Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu hijrah. Ya sudah, pilihan sekarang ke Yasribi. Yasribi itu nama Madinah dulu. Yasribi tatanan kota semakin berubah. Yasribi diganti menjadi Toba. Toba diganti kembali setelah makin kota makin hebat menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Alif lam lil ghalabah. Al-Madinah Al-Munawwarah. Itulah. Ya. Hijrahnya ke sana. Awalnya memang kapan waktunya? Nanti tunggu timing yang pas, tunggu waktu yang pas kata Rasulullah. Setelah itu mereka bermusyawarah di Darun Nadwah. Ya. Darun Nadwah itu memang Daru Qusay bin Kilab, rumahnya Qusay dulu, leluhurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat Quraisyun la taqdi amran illa fiha wa biha yatasyawaruna. Orang-orang Quraisy ketika bermusyawarah pasti gedungnya di sana, aula permusyawarahan, gedung serbaguna lah Darun Nadwah itu kalau di kita sekarang. Mereka musyawarah di sana. Wa hajjabun nasa 'anid dukhuli ilaihim li'alla yadkhula ahadun min bani Hasyim. Khusus undangan-undangannya VIP semua, tidak boleh orang sembarangan yang bisa masuk ke sana. Orang Quraisy, Bani Muthalib apalagi nggak usah masuk. Mereka nanti ngintai, nanti laporin ke Muhammad. Gua udah habisan apa nih? Kemudian dibikin banner, bikin grup lah, bikin grup musyrikin kafirin. Adminnya Abu Jahal sama Abu Lahab. Adminnya dua tuh, Abu Jahal sama Abu. Lu share deh, kata Abu Jahal. Bikin, besok kumpul. Hari itu hari apa ya? Malam Senin. Malam Senin, kemudian nanti Rasul bersembunyi di Jabal Sur sampai malam Jumat. Malam Jumat keluar, kemudian berjalan ke Madinah, nyampainya malam Senin juga. Bayangin loh, 3 hari 3 malam Rasul dari Mekah ke Madinah, sambil kepanasan, gak ada rest area di jalan. Bayang kita sekarang sadaan gimana coba? 8 jam di bus ber-AC. Aus tinggal ngomong ke panitia, enak gak? Kita di jalan cuma memandang perjalanan, oh ini ya Madinah, cuma iya doang, lu mah kagak tahu sejarah. Dulu Rasul bayangin cuma 3 hari 3 malam naik unta, bayangin gak ada rest area, gak bawa timbang, gak bawa makanan, kebayang gak dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi ya Allah. Sudah, bikin banner dulu kalau bisa di depan tuh di Darun Nadwah. Bikin lo kemana? Di sana di Bogor Pintu dekat air mancur ada. Kata Abu Jahal, bikin sono 3 kali 2 paling 200.000. Ya udahlah, ringkas cerita bikin banner. Temanya apa? Temanya melenyapkan Muhammad. Wow, keren, melenyapkan Muhammad. Datanglah iblis, berubah wujud jadi kakek-kakek, ngakunya dari Najd. Makanya dari Najd itu memang asal orang Wabiha. Tuh, yakhruju qarnu syaitan, dari Najd akan keluar tanduk setan. Makanya Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri Wahab itu keluarnya dari Najd. Beliau dari kampung Najd. Najd itu ke arah ke Bahrain. Tahu nggak Bahrain? Sebelah itu timurnya Babakan Madang. Susah kalau kita nggak tahu ya. Bahrain bukan Bahrain rumah makan Palembang, bukan. Bahrain. Ya, nama negara Bahrain. Masuknya Jazirah Arab juga. Najd nyerupain kakek-kakek tua. Yang hadir khusus cendekiawan, minimal dokter, S2 nggak masuk. Terus orang pinter, apalagi SD, sarjana darurat nggak bisa masuk. Khusus orang-orang pinter, ahli pemikir, cendekiawan Muslim. Yuk kita kumpul di sini. Temanya melenyapkan Muhammad. Di situ ada jaga, ada satpamnya, security-nya lah. Kakek-kakek masuk. Kakek mau kemana kek? Mau masuk ikut rapat. Kakek dari mana? Dari tadi, cuma lu aja nggak lihat. Saya dari sini nunggu lama. Saya pengen masuk. Kakek nggak bisa. Kakek Bani Quraisy bukan. Nah, ini to be continue, ini harus berlanjut.
Ya, nah, insya Allah nanti pertemuan berikutnya.